Dalilnya ini agama Hanif, ini agama Hanif kita. Teman-teman ini agama Hanif, ini agama Hanif. Ampun Tuhan, ampun mereka Tuhan. Mereka berbuat tidak tahu apa yang mereka berbuat. Oh iya, ini agama Hanif ini. Oke. Biar tahu dia, Pak. Ini agama Hanif. Saya itu baru tahu ada agama itu joget-joget itu. Ini acara kawan. Ini bukan beribadah, ini acara ya. Acara Ini agama Hanif. Dia ini agama Hanif. Ini agama Hanif ya. Bukan juga itu. Hah? Ini agama Hanif ya. Itu Adipati itu Palinggaran Adipati. Adipati. selamat mendapatkan Tuhan yang baru, ya kan? Ada Selamat ingat, mendapatkan Madia Tuhan ingat yang itu baru. nggak, Madia? Madia ingat yang tadi pagi Selamat. nggak itu tadi pagi? Apa itu? Apa yang itu tadi ya pagi. Allah? Tuh yang kamu cerita sama saya tuh tadi pagi tuh, silakan Madia. Kalau Ibu Dewi kenapa Anda pakai kerudung lagi? Di dalam Bible ada wajib disuruh pakai kerudung di 1 Korintus 11 Mana? ayat 6. Oh. Jangan diolok ya. Ketawa-tawa aja. Aduh, lu nggak paham ya? Ngejek Biarin aja, aja biarin jilbab. aja nanti Pak Bobom yang Dari, jawab. dari siapa itu ayat? Dari siapa itu ayat? Maria pakai jilbab, Maria itu suster Dulu, pakai 1 jilbab. Korintus itu tahu nggak dari siapa? Diolok-olok, 1 Korintus itu dari siapa lu tahu nggak? 1 Korintus 11 ayat 6. Itu siapa yang tulis jangan siapa? diolok Ibu Dewi. Yang tulis siapa? Yang tulis Kalau- siapa? Apa? Yang nulis siapa yang nulis? 1 Korintus 11 ayat 6. Yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Menulis apa itu? 1 Korintus. Itu kan di kitab suci Anda, di Iya, Bible yang nulis Anda. siapa? Yang nulis Ya siapa? nggak tahu Madia yang menulis di Bible Anda. Pak Bobo kasih tahu Pak Bobo. yang Tapi, nulis Ibu Dewi jangan Ya. ngolok-ngolok jilbab lagi, nggak yang boleh. nul- Itu yang dilakukan. nulis Pak Bobom. Jangan ngolok-ngolok. Ada. Kasihan Maria, ada olok-olok dia pakai jilbab. Maria itu ibunya Tuhan Anda itu, jangan diolok-olok pakai jilbab. Maria, Ibu Bunda Maria tuh pakai jilbab, pakai kerudung, ya. Tapi Kerudung matanya dia. doang mah nggak begitu. Kalau kalian kan tinggal mata doang. Nah, apapun alasannya kan itu jilbab, kerudung, tutup kepala. Apa bedanya? Jangan diolok-olok. Apa bedanya Kasihan kerudung Tuhan sama Anda. burka? Yesus marah nanti mamanya diolok-olok Anda. Burka sama kerudung apa bedanya? Boleh. Burka sama kerudung apa bedanya? Ya intinya kan tutup kepala itu kawan, jangan diolok-olok dong. Lu tau nggak cowok di sono aja pakai loh. Cowok aja Iya. pakai. Iyalah, tuh coba baca 1 Korintus. Kan nggak harus 11. cewek. Ya udah, kalau Anda menghormati ya hormati, jangan diolok-olok doang. Itu aja pesan Madia sih. Jangan diolok-olok. Gua tuh tau nggak yang gua lagi ledekin apa? Apa itu? Kan gue bilang, makanya dia bisa murtad. Kenapa? Karena nggak pakai jilbab. Denger ulang videonya tadi. Anggogat. Ya, Nah, Pak. dia memang nggak suka pakai jilbab. Dia punya mulut ya untuk ya teman-teman, inilah Pak Bobom, saya akan jawab masalah jilbab, oke? Oke. Siap. Yang dimaksud dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus 11 ya, Madia ya. Oke, saya jawab ya. Iya Supaya- Pak. Oke, Pak Bobom jawab ya.
1 Korintus 11 ayat 2 hingga yang ke-16. Yang dikatakan sini adalah hiasan kepala wanita. Yang dikatakan bahwa dia bilang, saya bahas sekarang pertama, kita baca di dalam ayat. Jadi inilah media hanya bisa, ya sudah, sabar. Nanti saya bicara, saya jawab. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Kita buka di ayat 8. Ayat ini ya masalah menudungi, kau baca lagi nanti di dalam 1 Petrus ya, tapi sebelum 1 Petrus harus kau memahami 1 Korintus 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16 ini ayatnya di mana? Kau baca makanya ayat 2 ini. Nih, baca ayat yang ketiga ini. Kan ayat 2 katakan, aku ini Paulus yang menulis, aku harus memuji kamu. Sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku, akan Paulus ini. Dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Perhatikan ini. Tetapi aku mau, Paulus katakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal-hal ini. Yaitu kepala dari, perhatikan, kepala. Jadi dimaksudnya itu bukan kepala manusia, kepala itu pimpinan. Sama seperti tudung. Nanti kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kan? Kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Oke? Maksudnya itu, ya. Makanya jawaban ini ada sinkronnya dengan di 1 Petrus. Nih, 1 Petrus 3, nih ayat 1. Dia connect di sini Adit media. No. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Lanjut terus sampai ayat yang ke-7 dia. Nah, jadi Kristus itu adalah kasih karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Oke? Jadi yang dimaksud ayat-ayat ini adalah ya Madia Paulus dikatakan di dalam 1 Korintus 11 itu bukan yang dimaksudnya tudung itu bukan kepala manusia, tapi menghargai suami. Begitu. Suami adalah kepala rumah tangga, makanya orang Kristen itu tidak semena-mena memukul istri, takut. Ada dilarang di situ di tali 1 Petrus 3 ayat 7. Jadi suami harus menggaris istri. Makanya orang Kristen punya suami tidak pernah mau berani kawin dua. Karena suami adalah wakil daripada Kristus. Jadi kita nggak bisa kawin dua. Nggak bisa. Suami itu kalau ada yang sampai kawin dua berarti dia bukan anak Kristen. Dia anak setan. Yang hari ini ya yang laki-laki yang punya istri dua, saya kasih tahu buat Anda. Tidak akan masuk surga. Biar Anda rajin gereja sering sumbang. Oh tidak akan masuk surga. Saya kasih tahu. Karena Anda punya rusuk bisa. 1 rusuk saja 4. Gak ada 2 yang hilang. Tidak ada. Kalau Madia boleh, mungkin sudah 4 atau 5 yang putus. Pak Bom, itu 1 Korintus 11 ayat 4 itu untuk Ishak gitu Pak Bom. Ayat untuk Ishak. Iya. Oh, jadi poinnya di ayat yang Pak Bom sampaikan, kerudung atau jilbab itu penting makna kiasan ya Pak Bom ya, menurut Pak Bom. Kiasan, ya. Kalau jadi gimana? Jadi gini sama dia, kau kan belum pernah ke Israel. Kalau di Israel itu, orang sebelum Arab pakai tudung, itu orang Israel sudah pakai. Karena mereka pakai itu bukan gini, karena budaya dan di sana pakai untuk menutupi debu-debu pasir. Kan mereka jalan begitu tuh. Di Indonesia mana? Gak ada debu pasir. Paling yang ada tuh gak ada orang tutup kerudung, yang ada tuh orang tangan melambai. Halo, gimana sih? Kayak gini loh, Anda lihat ini. Mau lihat ya? Oh lihat ini ya. Pak Bom, poinnya Pak Bom. Ini dia, ini tuh dia di belakang Pak Bom tuh, coba lihat itu. Ayo, gimana? Bidadari banyak itu loh tuh. Ayo, kembali ke ada prolong nih. Tuh media lihat itu. Itu. Pak Bom, poinnya jadi 1 Korintus 11 ayat 6 ini poinnya berarti menurut Pak Bom itu kiasan ya? Apa kiasan Pak Bom? Bukan menurut semua hamba-hamba Tuhan.
Itulah Iya, Alkitab. artinya Anda bukan satu menurut ayat. pengertian, menurut ajaran yang Pak Bom imani, 1 Bukan Korintus ajaran 11 Paulus. ayat 6. Paulus katakan begitu. Iya, Gimana sih? iya. Paulus katakan bahwa itu bukan makna yang sebenarnya, tetapi kiasan Ya, gitu ya. ya, bukan Berarti untuk. Maria itu berkerudung atau berjilbab cuma kiasan aja, Maria itu. Apa seperti Aduh, itu, saya Pak sudah Bambang? jelaskan. Gini, Maria ada, Paulus belum ada. Oh, Mungkin gitu. Paulus belum Iya. ada masuk di. Paulus itu dulu namanya Saulus. Saulus. Oh, iya Pak Bambang. Ya. Jadi gini, Iya. Maria itu ibu Yesus. Seluruhnya Ah. sebelum zamannya Yesus, orang di Timur Tengah itu pakaiannya itu pakai kerudung. Cuma kalian saja ini yang ikut-ikutan. Sampai lebih daripada Mengikuti orang budaya. Arab. Mila malon. Oh, jadi berarti Maria itu tidak ngikutin ayat di Bible ini, cuman ikutin budaya saja pada saat itu, budaya Israel. Coba gitu kau ya, Pak tunjuk Bambang. saya di Alkitab bahwa Yesus menyuruh kita pakai kerudung. Tunjukkan sob. Enggak, Madia cuma nanya, Pak Bambang. Nggak ngerti Madia. Nah, Madia cuma yang nanya. dimaksud Artinya begini. Maria yang berkerudung itu tidak mengikuti ajaran di Bible, cuman dia budaya di Arab Israel sana. Apa gitu, Pak Bambang ya? Seperti itu. Ya memang kan Poinnya. orang di timur gitu. Sekarang saya tanya kau, budaya kau di sana bagaimana? Terus budaya kami di Iya, sana. iya, Saya tanya Bambang. kau, saya tanya kau dulu. Baju-baju yang saya pakai nih, budaya mana punya? Iya. Ya udah. Budaya mana Berarti punya? sudah ngerti Pak Bambang. Makasih ilmunya. Udah, sekarang budaya. Ya udah, yang saya pakai ini siapa punya? Yang kacamata yang bikin ini siapa yang bikin? Budaya siapa? Ya, Madia paham sudah. Artinya Paham ya? budaya. Paham Itu ya? cuma ngikutin budaya. Ya. Jadi jangan, itu bukan menyelamatkan. Kalau Madia Ya. tanya sama Pak Bom, apa yang saya bisa bikin Pak Bom supaya mualaf? Makanya saya bikin channel begini. Saya udah ketemu Tuhan saya. Kamu udah ketemu Tuhanmu Pak dia? Madia belajar ilmu tauhid Pak Bom. Identitas Tuhan tuh dalam ilmu tauhid kalau dalam Islam Pak Bom. Percuma Madia. Percuma kalau kau belajar, ya. Percuma kalau kau belajar. Tuhan yang kau kenal kau nggak ada, kau nggak ketemu. Percuma Madia. Dengan identitasnya yang sudah diinformasikan, dengan merasakan ciptaannya ini, itu Madia sudah dapat Pak Bom. Merasakan adanya Tuhan, dekat sekali Pak Bom. Masalahnya sebelum Islam lo ada, udah ada Allah lain yang aku ciptain. Enggak, saya mau tanya Berarti Madia kalah cepet ini. dong. Madia, kalau di agamamu ada dalilnya pakai hijab itu di mana Madia? Hah? Pakai kerudung. Apa yang entah. Dalilnya ayat hijab itu di mana? Kalau di agamamu bisa ditunjukkan. Kalau tadi kan sudah diterangkan Pak Bom di Alkitab. Yang mau ditanyakan itu jilbab apa dulu? Jilbab untuk istri Nabi atau seluruhnya secara umum? Ya, secara umum ayat hijab itu turun itu di mana dalilnya? Di Quran surah Al-Ahzab ayat 59 itu tentang jilbab, hijabnya. Surah Al-Ahzab itu surat berapa? Surah 33 Pak, ayat 59. Ya. Ya Madia, itu tuh dari siapa? Surah itu 3359 itu. Maksudnya dari siapa apanya? Ditanya yang Anda tanya apanya dari siapa apanya maksudnya? Itu ayat itu dari siapa? Enggak, yang Anda tanya dari siapa apanya ini? Aku nggak ngerti, nggak paham. Surah 33 ayat 59 itu dari siapa? Dari siapa? Anda ngerti aku? Anda paham nggak kitab suci dulu? Dari siapa menurunkan kitab suci? Ya, coba sekarang lu jelasin itu dari siapa coba? Ini kan jelas kitab suci diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Nah, kok hal begitu kok nggak ngerti? Kitab suci. Berarti dari Allah ya? Dari Allah apa dari Umar? Sudah jelas kan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah apa dari Umar? Nggak jelas ini pertanyaannya. Anda semakin nggak jelas. Ya, aku nggak jawab orang yang sangat nggak jelas ini. Pertanyaannya nggak jelas. Itu dari Umar. Apa dari Allah? Dari Allah. Bukan dari Umar ya? Sudah dijawab sekali, nggak usah diulang kembali. Ya, kawannya. Oh, gitu. Madia, kalau gue kasih dari si Umar gimana? Nah, jadi gini, jadi kalau di dalam Islam itu diatur, ditutup jilbab. Kalau di ajaran agama Anda nggak diatur, berarti kan aurat itu. Nah, itu apakah Anda merangsang laki-laki? Nanti orang bisa berbuat tidak baik. Itu masalahnya. Apa urusannya merambut? Ya kan rambut kan yang tidak baik itu otaknya. Ngeliat rambut yang anak kecil juga tergosa. Siap. Ada yang buka itu kah yang dikasih itu hadis manusia kan tidak tahu sifatnya masing-masing, yang jahat, ada yang baik. Yang jatuh otaknya.
Loh, kan tidak semua orang kita tahu, sebenarnya semua orang baik. Kan ada yang jahat juga. Nah, kalau yang jahat melihat orang nggak pakai jilbab nanti bisa diperkosanya, bahaya itu kawan gitu loh. Yang Tergantung jahat. pikirannya lah. Kalau Apalagi pikirannya kata yang baik ya seksi. baik. Iya, tidak makanya mah dia bilang tidak semua orang baik, ada yang jahat kawan gitu loh. Media. Iya, ya Pak Bombo. Kami kalau di Kristen itu kadang kami orang Kristen tuh saling menguji. Mengujinya bukan masalah nafsu ya. Kita orang Kristen tuh kadang menguji tentang keimanan kita. Dalam arti tidak merendahkan, tapi kita saling menguji sampai di mana pengetahuan kita. Yang tidak pernah kita uji itu mengenai perempuan, nafsu, kawin banyak. Tidak pernah. Orang Kristen tuh hanya menguji itu yang pertama. Kalian biasanya itu memuji lagu-lagu apa saja yang kalian ingin. Terus hamba Tuhan cara mengajarnya bagaimana. Nah itu. Terus perbuatan apa yang harus kita lakukan baik di mata Tuhan. Kadang kita saling bertanya. Kalau kalian saya bingung, mungkin caranya bagaimana bisa kawinan. Itu saya juga bingung. Tolong kau jelaskan dulu apa yang kalian lakukan. Coba tolong jelaskan. Justru begini Pak Bom, di dalam Islam itu diatur pernikahan tuh ada ijab kabul, ada aturan yang sudah termuat di dalam kitab suci itu sendiri, di dalam hadis. Nah, justru yang Madia bingung, Madia pelajari di mana dasarnya pernikahan di dalam ajaran Pak Bom ini. Itu yang Madia pelajari belum ketemu. Mengikutin siapa itu ajaran? Mengikutin siapa itu? Yang kau mau ambil di Alkitab toh? Justru si Fadila Hafid mengatakan, oh tidak ada aturan pernikahan di dalam Kristen. Fadila Hafid ngomong begitu kemarin. Pak Bomom yang buat ya. Oke, Pak Bomom yang bikin ya. Kamu mau ambil dari ayat mana? Aku tanya Fadila Hafid. Fadila Hafid, ada aturan enggak di dalam kitab Anda tentang pernikahan? Enggak ada, dia bilang. Fadila Hafid ngomong gitu loh. Itu sudah saya buatkan videonya di akun Madia. Itu Pak Dia Hafid ngakuin itu sendiri gitu loh. Kan bingung saya. Dia ini ikut aturan apa Kristen ini kalau tidak ada aturan di dalam Kristen pernikahan gitu loh. Hukumnya apa? Hadis kok. Pak Dia Hafid sendiri ngomong begitu. Pak Dia Hafid sendiri ngomong aturan lu apa? Aku sudah buat videonya itu ada di video Madia. Iya. Sekarang aturan sudah Madia tanya itu Pak Dia Hafid. Sudah Madia tanya enggak ada aturan di dalam pernikahan Kristen bilang Pak Dia Hafid. Ya kalau aturan Islam ya Pak? Apa? Kalau aturan Islam apa? Itu pernikahan tuh ada ijab kabul, ada saksi, ada dalilnya di mana? Apa? Dalilnya di mana? Dalilnya surah An-Nisa ayat 4 dikuatkan lagi dengan hadis-hadis Nabi tentang pernikahan. An-Nisa ayat 4. Ya, yang kawinilah 2, 3, 4 itu ya. Itu salah satu. Nanti ada lagi tentang syarat pernikahan dalam Islam ada lengkap aturan hukum. Lu tuh gitu tau gak lu? Jadi kawin ambil yang ayat ini. Terus kawinilah istrinya ngambil yang ayat ini gitu ya. Jadi dalam Islam tuh diatur semua. Jadi ada hadis Nabi, aturannya. Madia kalau Pak Bobo di Prophet itu Pak yang diminta tadi Pak. Kitab itu kalau peraturan pernikahan itu malah komplit. Ada dikatakan kenapa Fadila Hafid ngomong nggak ada aturannya, nggak ada hukum. Saya kasih ayatnya. Saya percaya saya menyampaikan Fadila Hafid. Dengar dulu. Imamat 18 ayat 15 dikatakan jangan menikahi menantumu. Jangan menikahi menantu. Itu ada aturannya. Menantu yang nggak boleh Pak. Menantu kan nggak boleh. Terus masalahnya apa? Tapi kalau istrinya anak angkat boleh. Anak angkat apa menantu namanya anak angkat? Istrinya anak angkat apa menantu? Ya beda lah. Istrinya anak angkat kalau dibilang menantu itu Anda salah paham. Anda salah mengerti. Jadi istrinya anak angkat sebutannya apa? Coba istrinya anak angkat sebutannya apa? Iya istri anak angkat ya istri anak angkat, nggak ada menantu itu beda. Oh jadi bukan menantu ya? Bukan menantu, bukan. Wow. Kalau menantu itu kawan, menantu itu Anda punya anak, terus anak Anda itu nikah sama orang lain itu menantu namanya. Terus kalau anak angkat? Kalau anak angkat lain jalur. Anak angkat tuh orang diangkat jadi anak. Nah kemudian anak angkat itu menikah. Iya nggak ada bukan menantu namanya. Itu orang lain jalurnya. Waktu menikah minta izin nggak mau bapak angkat itu? Dapat restu nggak? Mau minta izin mau walinya ada nggak? Nggak ada hubungan. Mau izin nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan karena syarat menikah dalam Islam itu harus wali orang tuanya. Nggak ada hubungan orang tua angkat. Nggak ada terhubung. Nih
Surah mana tuh? Yang soal Nabi lu menikahi si Zainab tuh. Kenapa lagi hubungan dengan Zainab? Apalagi masalahnya? Menantu, Zainab kan yang sudah menantu, dicerai. menantu. Zainab sudah dicerai oleh Zaid. Dan itu pun anak angkat jalur beda dengan menantu. Jangan salah, Anda jangan menggoreng-goreng menantu di sini, nggak ada hubungan. Wahai Nabi, Allah tahu apa yang disembunyikan dalam hatimu. Ya, itu Mana Anda ayatnya menggoreng-goreng. diceraikan? Iya. Mana ayatnya diceraikan? Itu dalam kurung media. Itu kan dalam kurung apanya lagi? Anda buka tafsirnya. Seperti itu. Aduh, emangnya tukang tafsir satu zaman dengan Zainab dan Muhammad. Ya, tafsir dalam Islam itu sudah terbuktikan, kawan. Kalau Anda liar kan bisa menafsirkan masing-masing gitu loh. Itu kelemahan, kawan. Kalau Islam ada lengkap, ada terbukukan tafsirnya. Jadi isi Al-Qur'an jelas. Iya, Kalau tafsir Al-Qur'an, tafsir Ibnu Katsir dan Jalalain itu beda-beda loh isinya loh. Beda-beda tetapi maksudnya sama. Nah, itu redaksinya saja beda-beda, tujuannya sama. Ya. Red. Jadi justru Islam ini terbukukan dan jelas. Kalau Anda kan liar, tidak ada terbukukan. Di mana yang benar? Tidak ada termometernya, tidak ada meterannya. Itu kelemahannya, kawan. Media, saya mau tanya ini. Menurut kamu, Al-Quran itu firman Allah SWT bukan? Firman Allah SWT. Iya. Kemudian orang Muslim semua kan mengakui bahwa Al-Quran itu sudah dibakar oleh Utsman. Betul enggak? Betul. Berarti sekarang bukan firman Allah dong, firmannya Utsman itu. Firman Allah bukan ditulis. Dalam Islam firman Allah bukan ditulis, tapi qiraat, bacaan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Itu yang sebenarnya firman Allah di Islam. Dan dihafalkan oleh. Iya kan sudah dibakar. Jadi kalau Anda korelasikan ke penulisan, itu salah fatal Anda, salah. Jadi tertolak dalam Islam, karena dalam Islam itu qiraat, bacaan, ikro. Iya, gitu ya. ikro, betul. Lalu sekarang ini Al-Quran itu ditulis oleh siapa? Oleh Allah SWT atau Jibril atau Muhammad atau para sahabat? Al-Quran, kalau media penulisan bisa ditulis siapa saja, sahabat Nabi, ya, Zaid, terus Khalifah pada saat zaman Umar, Utsman, Ali, nah seperti itu. Itu nggak ada masalah, itu media penulisan saja, bukan firman Allah, tetapi firman Allah yang benar itu qiraat, bacaan yang disampaikan oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Seperti itu, iya, kawan. Maksudnya yang tegas itu loh, yang nulis siapa? Ada dalilnya tidak? Gitu loh. Yang menulis, Anda buka Sirah Nabawiyah, penulisan terakhir itu di zaman Utsman bin Affan, jadilah Rasam Utsmani. Yang ada Al-Quran saat ini, hanya saja bedanya Rasam Utsmani dengan yang sekarang, kalau di zaman Utsmani tidak ada tanda titik komanya. Sedangkan yang ada sekarang, ada qiraat, harfas, hawares, nah itu sudah ada penambahan tanda baca. Itu saja. Sedangkan redaksi ayatnya, bentuk hurufnya itu sama dengan Rasam Utsmani yang ada di zaman Khalifah Utsman. Ya. Buktinya di mana? Anda ke museum Madinah dan ke museum di daerah Irak sana. Itu. Udah, saya kan bertanya ya. Jadi kalau dari literaturnya kan sudah dibakar Utsman kemudian menyuruh Zaid kan. Kemudian Al-Quran yang di Indonesia ini kan dari Gini. Saya luruskan dulu. Pada saat di zaman Utsman, sebentar dulu saya luruskan. Pada saat di zaman Utsman bin Affan, ya anggaplah seperti di sana di zaman dulu itu ulamanya, majelis ulamanya itu berkumpul, kemudian mengkanonisasi atau mengumpulkan Al-Quran yang ada, yang tersebar dalam daun-daun, dalam pelepah kurma dan batu-batu yang tertulis itu dikumpulkan jadi satu, jadilah Rasam Utsmani. Nah, Rasam Utsmani inilah yang ada sampai saat ini sekarang. Bedanya tidak ada tanda titik koma, itu saja bedanya. Jadi saya bertanya satu lagi lah ya. Menurut Madia, orang Islam atau Muslim yang pertama itu sebenarnya siapa? Pertama, pilihnya Adam, Ibrahim, Muhammad, atau Allah SWT? Dalam Islam, di Al-Quran dijelaskan ya, Adam itu Muslim yang pertama. Itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya. Dalilnya di Al-Quran juga sudah sangat jelas. Adam itu Muslim yang pertama. Adam. Muslim? Iya. Oke, saya tanya kau. Kalau Pak Bom mau jadi mualaf, saya harus melakukan apa? Kalau Pak Bom menjadi mualaf, gitu. Pak Bom tinggal Tuhannya jangan disekutukan, ya. Tuhannya disekutukan, ikuti syariat Nabi Muhammad. Terus mulut saya harus apa? Mulut saya bilang apa? Mulut saya apa? Jangan menyekutukan Tuhan saja. Terus bersahadat, Terus bersahadat,
Harus saya bersahadat. Toh? Karena Pak Bom hidup di zaman Nabi Muhammad saat ini, otomatis mengikuti syahadat Nabi Muhammad. Tapi kalau Pak Bom hidup di zaman Nabi Isa atau Yesus, maka ikuti syariat syahadat Nabi Isa atau Yesus. Apa? Kalau di Saya zaman Dalilnya. apa? Dalilnya, Dalil- dalilnya. Nah, Dalilnya ikuti jangan syariat. dongeng. Jangan dongeng, jangan dongeng. Jangan dongeng lu. Ini, Tidak, Jangan dongeng lu. bentar. Tanya sama kamu sama dia. Umur berapa Muhammad itu menerima wahyu dari Allah SWT? Oke, sebelum Madia jawab ini, Madia tanya dulu sebentar. Umur berapa Bila ada Muhammad, bila ada umur berapa Al-Qur'annya berarti apa Muhammad enggak ini? menerima wahyu dari Allah SWT? Umur 40 tahun. Sebelum umur 40 tahun, apa agama Muhammad? Sebelum umur 40 tahun, agama Nabi Muhammad agama yang Hanif, mengikuti Ibrahim. Mana ada Agama mengikuti Hanif. Ibrahim? Memang dia kenal sama Ibrahim apa? Hah? Kan kamu Agama yang ngarang Hanif. lagi kan? Agama yang Hanif. Dalilnya kan bukan ngarang, di dalam Al-Qur'an ada dalilnya. Bukan Apa? ngarang. Makanya aku tanya mau Mana luruskan dulu dalilnya dalam pemahaman Al-Quran? killer ini. Ya. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Di surat mana? Di dalam Surat mana? Quran, makanya enggak sebentar, saya luruskan dulu. Bila ada dalilnya kira-kira takiyah apa enggak? Aku tanya Iya dulu. di surat. Ya kalau ada di Al-Quran ya menurut agama kamu ya begitu. Di Enggak, surat kira-kira berapa? kalau Di misalkan surat Mades berapa? Nggak kalau usah. misalkan ada Al-Quran. dalilnya, Dalam Nggak, Pak, bertakiyah dia apa nggak enggak? usah bikin Soalnya narasi, kalau narasi Ya. framing nggak perlu. Ya kalau ada enggak, dalilnya kadang-kadang di itu surat- sering takiyah nih saya bingung. Di surat Makanya berapa kalau ada berapa dalilnya dia? enggak. mulutmu, Di surat mulutmu berapa? bukan. Di surat berapa dia sebelum umur 40 Iya, sebentar itu? aku jawab itu. Bila Madia Iya. sertakan dalilnya bertakiyah apa enggak ini kira-kira menurut Anda? Tidak. Oh ya, Quran surah An-Nahl ayat 1 2 3. An-Nahl itu Quran surah berapa? An-Nahl ayat 1 2 3. An-Nahl itu surat berapa? Bentar kawan, aku belum terlalu hafal benar ya kan. Aku cek dulu nomornya ini. An-Nahl ayat 1 2 3 tuh. Ayat Ya, An-Nahl itu 123. salah satu dalilnya untuk Iya, sebentar. surat An-Nahl 123. An-Nahl itu surat Ya, berapa? 16, setelah artinya kan 16. kalau sudah ada dalilnya kawan-kawan 16 PS 16. Iya nggak apa-apa. 16 ayat 23. An-Nahl 123. Nah, Apa bunyinya? bunyinya itu mengikuti milah Ibrahim itu kawan. An-Nahl Hah? PS 123 itu. Mengikuti milah Ibrahim. Kemudian kami wahyukan kepada kamu Muhammad, ikutilah agama Hmm. Ibrahim yang lurus. Dan dia Ya. bukanlah termasuk orang yang musyrik. Ini kan Iya. pada saat dia terima wahyu kan. Maksud saya sebelum dia terima wahyu ini, dia agamanya apa? Iya, kayak gini kawan Ini ya. kan Jalurnya ya, begini. sebentar Madia, sebentar. Tadi kan kamu sepakat bahwa Muhammad itu menerima wahyu di usia 40. Iya kan? Yang saya Ya. tanyakan, sebelum dia menerima wahyu, apa agamanya? Oke, di dalam Sirah Nabawiyah, kakek Nabi Muhammad. Sirah Nabawiyah itu tulisan manusia, Quran. Iya. Sebentar, saya jelasin dulu. Di dalam Sirah Bukan, Nabawiyah. Tadi kan kamu menunjuk ke An-Nahl 123. Sirah Nabawiyah itu salah satu Kamu pedoman tadi menunjuk, enggak, kita ke Quran aja. Sirah Nabawiyah itu kan karangan manusia. Ya karangan manusia tetapi sudah diilhami dari sumbernya daripada Ya, Al-Qur'an Berarti juga. kitab suci kamu Sirah Nabawiyah. Itu yang ketiga, rujukan umat Islam yang ketiga. Banyak kali kitab suci kamu. Bukan Mana kitab yang- suci, yang- rujukan mana yang kamu pedoman, ikuti? pedoman. Mana yang kamu Yang diikuti ikuti? pertama Al-Qur'an, yang Hah? kedua hadis, baru Sirah Nabawiyah. Ya, puncaknya Sirah Nabawiyah salah satunya. Terlalu banyak kitab suci kamu satu Ya aja. inilah jangan keistimewaannya Islam. banyak-banyak. Islam Hah? banyak pedoman. Islam banyak pedoman. Makanya Islam kamu itu bingung istimewa. karena terlalu banyak Tidak, pedoman. nggak bingung. Ada Bingung sejarahnya. kamu. Belum lagi kamu katakan Quran, hadis, tafsir, sirah nabawiyah. Apalagi setelah itu kalau nggak lengkap. Sirah Nabawiyah berbicara tentang sejarah-sejarah. Tidak mungkin Al-Quran mau bicara tentang sejarah yang detail. Contohnya orang tuanya Nabi Muhammad dan kakeknya yang menjaga Ka'bah. Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim yang Hanif. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Nah kemudian kakeknya pemegang kunci ini, Ka'bah. Bukan, Abdul kita Muthalib. kembali ke Muhammad tadi saja, Madia, bukan ke Ya. Ibrahim. Tadi kan Ya. kamu bilang bahwa Muhammad itu menerima wahyu di usia 40 tahun. Oke, Ya, sepakat. betul. Yang saya Betul. tanyakan adalah apa Ya. agama Muhammad sebelum dia menerima wahyu?
kamu Agama katakan Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu berdasarkan Quran surah An-Nahl ayat 123 mengikuti Nabi Ibrahim yang hanif. Di bukan. mana Nanti dasarnya sekarang kembali saya dikuatkan. bacakan. Sekarang saya Nah, bacakan. Kemudian ya. kami wahyukan kepadamu Muhammad. Kami wahyukan. Berarti kan ini setelah umur 40 tahun, Madia. Iya, betul, betul. Iya kan? Nah, Tetapi sebelum umur 40 tahun itu apa sebelum umur 4 agamanya? tahun, sebelum umur usia 40 tahun Nabi Muhammad dimuat dalam sejarah kan. Tentunya sejarah ini berbicara dalam sirah nabawiyah. Nah, Iya. dalam sirah nabawiyah dijelaskan bahwa di situ kakek Nabi Muhammad itu penjaga Ka'bah. Ka'bah itu siapa yang bangun? Ibrahim. Ka'bah Pemegang itu kuncinya. sebelum Muhammad menerima wahyu, Ka'bah itu isinya adalah patung-patung berhala, 300 patung Itu nanti berhala di dulu kita situ. bahas. Nanti kita bahas itu. Iya, Ya, kita berarti bicara dia- tentang Ka'bah berarti dulu. dia Nanti kita bahas itu, kita bahas nanti. Berarti dia Singkirkan dulu beragama. itu sebelum kita melanjut ke lain. Itu kalau Anda berbicara itu membuka lembaran baru. Sebentar, membuka saya lembaran jelaskan baru? korelasinya dulu. Sebentar saya jelaskan korelasinya dulu. Begini, Ya. Madia. Ya. Kita juga tahu bahwa Muhammad itu datang, kemudian dia menghancurkan semua berhala yang ada di Ka'bah itu, kan Sebentar begitu dulu, kan? saya luruskan masalah agama tadi kan. Ya, jangan lari dulu. Saya luruskan dulu. Jadi kamu yang lari-lari. Maju Makanya lah. saya tanya Anda- kepada kamu, Majulah. itu Anda kan kan larinya, Anda melari ke pagan sebentar. segala penyembah Maju berhala. tanya Itu aja lari agamanya namanya. Ibrahim apa? Agamanya Sebentar, Ibrahim sebentar, apa, sebentar, Pak. Madia? Sebentar, Madia. Sebentar, Jun. Kamu tadi Jun, sebentar, Jun. katakan bahwa Sebentar. di surat An-Nahl itu dia mengikuti milad Ibrahim, agama Ibrahim. Ya, Sementara betul. itu bunyi dari An-Nahl itu bunyi. Saya share screen aja lah mending ya. Silakan, Saya share screen ya. silakan. Pak Bambam bisa bantu ya share screen ya, Pak. Ya, silakan. Biar jangan ini. Kita sama-sama bacakan saja, Mbak Dia. Tidak apa-apa. Silakan. Iya. Jadi yang saya tanyakan adalah apa sih Iya. agamanya Muhammad ini sebelum dia berusia 40 tahun kan? Agama Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad dia di 40 tahun itu mengikuti milah Ibrahim. Itu agamanya Nabi Muhammad. Dari mana kamu tahu? Dasarnya di dalam Quran surah An-Nahl ayat 123. Itu kita baca saat An-Nahl 123 ini. Kemudian kami wahyukan. Baca ya. Kemudian kami wahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad. Muhammad menerima wahyu itu umur berapa, Madia? Nabi Muhammad menerima wahyu umur 40 tahun. Nah, berarti wahyu ini diterima Muhammad pada saat usia 40 kan? Nah, tetapi Al-Quran di dalam Al-Quran ini sudah menjelaskan bahwa agama Nabi Muhammad sebelumnya dijelaskan. Kan informasi di dalam mana? Di surat mana? Di surat mana kita buka? Ibrahim itu agamanya apa sih, Media? Ibrahim itu agamanya di surat mana? Madia, jangan lari dulu. Di surat mana kita buka agamanya sebelum umur 40? Kan sudah jelas yang Hanif ini mengikuti milah Ibrahim, Hanif. Ini kan disebutkan kami wahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad. Kamu katakan Muhammad itu menerima wahyu umur 40. Sebelum umur 40 yang saya tanya. Iya benar. Ini kan kita makanya baca untuk mengkonfirmasi ke sini, ya sebentar. Ya, untuk mengkonfirmasi ke sini Anda lanjutkan dulu ayat selanjutnya itu baca ke 125-nya. Silakan Anda baca ke 125-nya. Menguatkan Ibrahim dulu. Ya. Baca ke 125-nya. An-Nisa ayat 125 coba buka. An-Nisa ayat 125. An-Nisa atau An-Nahl? An-Nisa ayat 125. Itu menguatkan dulu. Nanti dia korelasikan ke sirah nabawiyahnya tentang kakeknya Ibrahim itu, ya kakeknya Nabi Muhammad itu menjaga pintu Ka'bah, menjaga sebagai pemegang kunci Ka'bah. Yang penjaganya. Jadi kalau penjaganya berarti berapa? An-Nisa berapa? An-Nisa 123. An-Nisa ayat 125. 125. Iya, sebentar. Kita ikutin. Ini kan kaitannya dengan kamu yang tadi mengatakan Adam itu Islam. Iya, betul. Islam itu artinya orang yang berserah diri. Berserah diri itu artinya kalau Anda mengira yang berserah diri. Ya. Kita ke sini dulu. Jangan lari. Bentar ya. 125 ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah
sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Mana ada Muhammad disebut di sini? Oke. Mana ada Muhammad disebut di sini? Oke, Nabi Muhammad tidak disebut di sini, tetapi Al-Quran ini secara umum diturunkan untuk Nabi Muhammad dan umat Islam. Jadi otomatis. Aduh, takia lagi. Udahlah. Jadi jadi Al-Quran bukan untuk Anda, kawan ya. Ini ngomong orang Islam ya. Capek ngomong sama dia. Silakan Pak Killer, serahkan saya. Silakan Pak. Madia. Kamu tadi Ya memang dari begitu, tadi kawan. Al-Quran bukan untuk Anda, bukan untuk orang-orang kafir di luar Islam. Al-Quran untuk umat Islam dan Nabi Muhammad. Madia. Ya, lu bilang bukan buat kita, tapi lu mau menyempurnakan kitab kita. Itu kan pembohongan namanya. Madia. Agamanya Silakan. Ibrahim apa sih? Agamanya Ibrahim apa sih? Agama Ibrahim itu agama yang hanif, yang suci, Apa? lurus, hanif. Tunjukin sejarahnya agama Hanif. Islam apa Hanif? Agama Islam apa Hanif? Islam apa Hanif? Berdasarkan Quran ayat 1, 2, 3 itu agama Takia agama lagi. Apa Hanif? Tadi kamu bilang dari Adam. Kalau ada itu dasarnya semua bukan nabi. takia, kawannya. Jadi tolong saya luruskan dulu. Ini Iya, kawan-kawan iya, sering kamu bilang takia, takia kamu ini. takia, Kalau ada kamu dalilnya itu bukan takia, Kamu kawan ya. super takia, Madia, kamu super takia. Bertakia. Kamu dari tadi bilang Kalau agama. dia bilang takia, Anda sudah sodorkan ayat, misalkan di debat dia bilang takia, apa Anda Sebentar, tersinggung? Madia, kamu dari tadi berkaing-kaing bahwa Adam seluruh nabi sampai dari Adam sampai Muhammad itu agama Islam. Sekarang agama Hanif itu agama apa? Agama Hanif itu agama yang Hanif yang lurus, suci. Jadi Hanif, bedanya dia Hanif sama Islam apa? Ya sama, berserah diri juga sama. dia. Oh, Ada dua agama dong. Hanif, jadi ada dua. Agama Islam Hanif ini Ada sama dua dengan agama dong. Islam berserah diri. Oh, Cuma sama. namanya Takia lagi. Jadi gini Hanif, kawan. Jadi Yang gini, ditanya Muhammad. itu agamanya. Yang Madia luruskan ditanya dulu. itu agamanya. ya, Ngerti Madia. nggak, Madia? Yang ditanya itu agamanya apa? Madia, dengar dulu, Ya. kamu selalu berkaing-kaing agama Ya, apa? Adam, agama Silakan. Adam sampai Muhammad itu agama Islam, benar nggak? Islam karena dia berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa Murni. Agama Hanif itu Fungsinya- apa? Agama Hanif itu apa? Agama Hanif namanya agama suci. Agama suci apalagi di mana? Kamu sebutkan sejarah, di dalam sejarah agama Hanif itu dibawa oleh siapa, dianut oleh siapa? Dibawa oleh Nabi Ibrahim, dianut oleh pengikut kaumnya. Ibrahim. Ya. Oh, jadi Ibrahim beragama Hanif, bukan Islam Ya. berarti. Ya, Bukan Islam namanya ya, berarti. Hanif, tapi Iya. otomatis Islam. Yahudi namanya Oh. Yahudi, otomatis Islam. Takia Oh. lagi. Terus Muhammad datang itu Takia membawa lagi. agama apa? Capek sama lu dah. Takia. Muhammad datang Takia. membawa agama apa? Jadi apapun tabiin, Yahudi, Madia. Hanif, Ya Islam, semua Islam. lah. Pokoknya Islam semua Madia. lah. Ya, Madia. begitu kawan. Ya, begitu Sebentar kawan ya. pakai kerafit. Madia, tadi kamu kaing-kaing bahwa Hanif sama dengan Islam. Sekarang Muhammad itu bawa agama apa? Muhammad itu membawa Islam yang saat Bawa ini Islam. hadir. Jadi Islam itu yang katanya kamu Hanif itu sudah ada dari zaman Adam atau ada dalam Muhammad? Sudah ada sejak zaman Adam, sudah ada. Oh, Sudah ada sejak jadi yang Muhammad bawa Itulah agama Islam takianya yang dia itu. yang di zaman Nabi Muhammad menyempurnakan keseluruhannya itu, menutup. Udah takia lagi. Aduh, Jadi takia terus. Jadi waktu diturunkan Dalilnya ke Quran Al-Maidah ayat 3. iya, jadi berarti waktu agama itu Yes, diturunkan Al-Maidah oleh ayat 3. Madia, waktu agama Islam itu diturunkan Allah kepada Adam itu belum sempurna ya? Belum sempurna dalam mengatur hukum cara menyembahnya. Tata cara Jadi berarti Tuhan jadi nggak Allah sempurna dong. nggak sempurna dong berarti ya? Iya, Allah nggak sempurna. menyempurnakan cara menyembahnya. Boleh. Allah nggak sempurna. Boleh. Kalau udah Terus, gitu Allah nggak sempurna. Terus Hanif, Yang- Hanif itu menyempurnakan apa? Agama Hanif.
agama yang hanif, agama yang lurus. Itu bukan menyempurnakan, itu agama yang dianut Nabi Ibrahim zaman dulu. Oh, jadi agamanya Putar-putar Ibrahim lagi. itu ada dua ya. Jadi agamanya Putar-putar. Ibrahim ada dua, Islam sama Hanif ya. Muter-muter. Apa itu? Berbuntut. Agamanya Ibrahim ada dua, agama Hanif sama agama Islam ya. Iya. Dia lagi uber Dengan- buntut tuh, dengan Balidara. Hanif Dia lagi itu, uber buntut itu. Karena ajaran agama Ibrahim ini ya Aduh. berserah diri juga, maka namanya Islam. Aduh. Islam Dengan itu ajaran sama-sama Hanif ini Hanif. berserah diri juga. Yahudi Islam berserah aduh. diri juga. Nasrani Aduh. berserah diri juga. Itu namanya Aduh. Islam. Madia, Islam itu Jadi sama. poinnya yang dikeker kawan secara umum dulu, yang dikeker Nah, secara dikeker umum. apa? Islam secara Beli kekeran sama Iya, saya aja, kekeran Madia. yang Saya benar. jual kekeran, Madia. Oh, Bagus bagus kekeran saya kekerannya. dari Jepang. Heeh. Kamu kekerannya Jadi yang rusak dikeker Madia. ini banyak kawan agama Nah, Hanif, agama Yahudi. Beli kekeran dari agama saya aja, Nasrani, Madia. Agama Saya jual Hanif. kekeran. Itu Agama semua Hanif nih. orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta Madia. yang Maha Aduh, malah Murni. lagu lama Maka itu. namanya Madia, Islam. agama Hanif itu Keker agama itu Islam bukan Madia. bikinan kafir Pak King David keker itu. Madia, Madia, agama Islam itu agama Hanif apa bukan Madia? Capek deh sama orang ini deh. Agama Madia. Islam itu secara umum, sebutan secara umum. Kalau Hanif itu khusus untuk Ibrahim pada Oh, saat jadi itu. Ibrahim punya dua agama, Hanif sama Islam ya. Khusus dengan Dengan umum ya. Hanif itu sudah otomatis Islam karena dia berserah diri juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Wah. Jadi Otomatis Yahudi Madia. otomatis Islam juga, Nasrani Iya. otomatis Islam juga. Madia, Jadi kalau- semua otomatis. Madia, Ya kalau- itulah orang gila. Ibrahim Madia, itu kalau- mualaf dari Hanif ke Muslim. Madia, Mualaf. kalau Islam itu kenapa Ibrahim dibilang agama Hanif? Bilang aja mah kayak agama Islam. Oh, nggak bisa karena pada saat itu Islam yang pada datang pada abad ke-7 belum datang kan. Nah, pada saat Oh, itu belum Hanif datang. namanya. Yahudi pada jadi saat itu kan namanya Hanif. Islam belum datang pada zaman Yahudi. Islam Adam- belum datang, tetapi tetap Belum datang Islam, belum datang abad ke-7. Udah Jadi terganggu Hanif otaknya, itu, Pak. Hanif itu agama apa Hanif? Iya, Hanif itu itu agama Adam yang itu terganggu dari otaknya, Pak. Nabi Ibrahim. Loh Hanif itu kan dibilang kan kafir tuh Pak Lidara, kafir. Kan? Iya, Amir itu kreatif karena si Ibrahim itu menyembah matahari, bulan sama bintang. Oh. Iya, betul. Iya. Sejarahnya begitu. Orang itu Ada nggak tahu di- sejarah, Pak. Di Qur'annya ada kok. Di Qur'annya juga mengatakan Ibrahim menyembah matahari, bulan Ya dan berarti dia bintang. nggak tahu, Pak Lidara. Berarti dia memang dia sengaja muter-muter Ya, kayak nguber buntut memang- aja. Iya, Iya, Ibrahim memang dia jadi dibakar tahu. Raja Namrud juga itu, dibakar Raja Namrud. Iya. Iya. Dulu, sebentar. Tapi tadi katanya Nabi Muhammad itu agamanya Islam. Sebelum Nabi Muhammad agamanya Hanif ya? Hanif. Sebelum Nabi Muhammad itu namanya beda-beda. Ada Yahudi, ada Nasrani, Ini sebentar ada Pak, Ali, Pak, ada sang penggugat, Tabiin, ada Pak sang penggugat. Tabiin. Sebentar Iya, dulu iya. Pak, jangan dikacauin dulu sih ini saya. Tadi Madia kaing-kaing katanya Adam agamanya Islam. Ya, Sekarang iyalah. Iya dong. ditanya agamanya Islam apa Hanif? Hanif. Adam Agamanya kan Islam, lagi Islam. Adam kan sama Siap. Ibrahim kan beda Makin abad. banyak yang Kenapa bertobat, dibandingkan? makin banyak yang bertobat ini. Madia, tadi kamu bilang Islam itu muncul abad ke-7, bener nggak? Agama Yang Islam. tidak muncul pada abad ke-7 syariatnya, menyempurnakan Oh, syariatnya. bukan Tuhannya agamanya, sama. bukan agamanya yang berarti. Ajarannya sudah ada, cuma namanya Islam itu syariatnya yang datang abad ke-7 disamakan, Yang disempurnakan. saya Syariatnya tanya cara agamanya, yang kalau yang dulu muncul- mungkin nyanyi-nyanyi yang muncul agama. Udah lari lagi dia. Udah lari lagi dia. Bentar, Pak Udah Kiai. takia lagi. Jadi Madia yang kalau muncul dulu kan misalkan contoh ada Madia yang nyanyi-nyanyi, muncul joget-joget. agama- Nah, dalam Udah Islam nggak takia mau lagi dia tuh. Madia Udah yang takia muncul- lagi dia, Pak Lidara. Madia yang muncul abad ke-7 itu agama apa Madia? Yang muncul abad yang ke-7 muncul itu abad ke-7 agama apa? Islam yang menyempurnakan Agama Islam. syariatnya, Oh, syariat terdahulu. Ibrahim agamanya apa? Islam apa Hanif? Ibrahim agama Hanif. Hanif itu munculnya kapan? Hanif di zaman Nabi Ibrahim. Iya munculnya kapan? Zaman Nabi Ibrahim. Tentunya Jadi sebelum Nabi Musa. Tentunya sebelum Nabi Musa. Oke, jadi Takia lagi. jadi Sebelum Daud, Ibrahim sebelum agamanya Noah. Hanif. Aduh, nguber buntut dia. Madia,
Berarti Ibrahim agamanya Hanif ya, agama Hanif ya. Ya, agama Terus Hanif. kapan dia memeluk agama Islam? Dia secara otomatis karena dia berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa Murni, maka dinamakan Islam juga. Takia lagi. Jadi kalau Adam Takia lagi. Di dalam Tuhan Kalau berserah Adam- diri juga kepada Tuhan yang Esa Murni. Jadi tidak Hanif. berembel-embel, Takia lagi, tidak takia bertengkar, lagi. tidak Ampun dah. Tuhanes, gitu. Jadi Adam Hanif juga. Madia. Adam juga Jadi agamanya poinnya Media. Hanif. ini, poinnya Media, bagaimana Tuhan rendah dalam Islam itu hatilah tidak bertunggal, tidak sedikit. wanes, ya. Mengertilah. Kalau saya tidak mengerti, bilang tidak mengerti. Kalau bilang tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau bilang saya mau tahu, tanyalah bapak-bapak ini yang tahu sejarahnya. Supaya media jangan mutar-mutar. Seperti Karena ganti. ada dalilnya, ada Gitu. dasarnya dia bicara kawan. Dalil dari mana? Iya. Abad ke-7 mau sempurnakan abad pertama. Itu ceritanya gimana, Madia? Madia. Abad ke-7 Adam setelah Masehi. Mau menyempurnakan nyempurnain itu abad mengakui pertama sebelum Masehi. Gimana ceritanya? Madia, jadi kesimpulannya adalah Adam agama Islam, bukan agama Hanif. Agama Hanif pada munculnya Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim hilang agama Hanif, muncul abad ke-7 agama Islam lagi. Jadi Adam Madia Islam, luruskan sedikit. Madia Ibrahim luruskan sedikit. Hanif, terus Bukan begitu, Muhammad bukan Islam begitu. lagi. Gimana? Sejak zaman Adam ya sampai dengan Nabi Muhammad, orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa Murni itu namanya Hanif. Apapun nama agamanya yang dianut pada saat bukannya itu. Islam. Nasrani, Bukannya Islam. Yahudi. Bukannya Islam. Berserah diri bukannya Islam. Bila ajaran itu menyembah kepada Tuhan yang Esa Murni, Hanif itu ya karena kan ajaran mereka itu kan pecah belah. Agama mereka terpecah Agama belah. Hanif Ya. itu kepanjangannya Hanipu. Hanipu, Hanifah. ya betul. Hanipu, benar. Gini Hanipu, Pak, benar. Hanifu, Hanifah, Hanifi. Jadi orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Esa Murni tidak menyekutukan dengan Tritunggal, Oneness atau apapun namanya, itu namanya Islam. Faktanya Ibrahim nyembah matahari, bulan dan bintang. Itu Hanif berarti Ayat ya. yang kawan-kawan datangi itu pencarian Nabi Ibrahim sebelum dia dapatkan informasi agama yang benar. Kemudian dapatlah agama. Oh, berarti agamanya dia nggak benar dong. Iya, zaman Awal Ibrahim itu belum pencarian, ada awal SBY, pencarian itu diceritakan di zaman Al-Quran. Ibrahim. Gitu. Makin Awal banyak yang pencarian. bertobat. Tadi kamu Itu bilang belum muncul. Ibrahim itu agama Hanif. Sekarang kamu bilang pencarian. Ibrahim sedang Di mencari. Al-Quran pada Sebenarnya sebelum kamu dia benar. mendapatkan ajaran agama yang Hanif, dia mencari dulu Tuhannya. Oh, Ada terus melihat nyembah. matahari mau dijadikan Tuhan. Ada melihat nabi-nabi terdahulu mau disembah Udah juga takia, dijadikan Pak. Tuhan. Udah takia dia tuh, Pak. Ada Ceritanya melihat nggak Nabi begitu, Adam, Pak. Nabi Adam Uy. mau dijadikan Tuhan. Wih, gitu loh. udah ceritanya nggak begitu. Udah karang-karangan Ada lu melihat itu. kita. Media, Taurat media kamu tidak mau lihat menjelaskan orang itu. sholat joget-joget nggak? Media Kasih lihat, kamu mau kasih lihat lihat. orang sholat joget-joget nggak? Nah, Nah itu kasih nonton dia. linknya di private chat, linknya di Coba kasih lihat tuh. Orang joget-joget tuh. Kasih lihat ya. Itu nggak ada di ajaran Nabi Muhammad, itu ajaran Coba Nabi kasih lihat ya. Pak King Kasih lihat David, dia tuh. Pak King Ya. David, tunggu Ya. sebentar. itu sesat. Kalau ada Media yang joget ini sesat. semakin banyak mutar-mutar, semakin banyak yang murtad. Betul, Jangan amin. nanti Haleluya. nggak bisa beli babi Sebab lagi, babi begini. mahal nanti kalau banyak yang murtad, Sebab kawan. begini, Babi mahal. semakin dia Jangan. mutar-mutar, semakin banyak yang bertobat. Karena orang Iya. lihat kebodohannya Kalau banyak yang dia. murtad, daging babi jadi mahal. Kasihan Itu. kawan-kawan makan babi, daging babi mahal Makanya. kalau banyak murtad. Jangan. Lihat aja Oh, dia ini punya kawan-kawan otaknya kasihan. itu. Otak botolnya dia tuh. Jadi gitu kawan. Jadi kalau banyak yang murtad nanti daging babi mahal. Anda Udah susah nanti makan jelas. babi. Kitab Taurat itu yang benar. Kitab Taurat itu yang paling pertama, yang paling benar di Perjanjian Lama. Semua dikopi dari sana. Kalau benar Cerita kenapa Yunus. ajarannya Anda buang? Cerita Ada Yunus dari mana, saya tinggalkan. tanya kamu? Cerita Yunus kamu Kalau- ambil dari mana? Tapi Pasti dari Taurat. Ya kan? Yusuf dari mana? Kamu ambil dari Taurat semua. Kamu lihat aja itu. Begini Mas ya. Coba lihat sholatnya begitu tuh. Lihat sholatnya begini.
Kalau benar ajarannya, berarti kenapa Anda bilang ajarannya? Orang seperti itu ajaran Sholat. Ibu-ibu semua bapak-bapak itu. Jadi Hanifnya Lucu banget tuh. Makanya sama dia. Ulang, Palidara, ulang. Bakin David itu kayak media itu Itu sama dia tuh. Paling belakang sama dia itu. orang lagi korban motong sapi, jadi lari-lari wajar lah. Iya, kasih lihat lah. Wajar. Aduh, Pak King David itu media itu di dalamnya itu. Wah. Iya, udah. Itu orang Takia begitulah, Bu. King David, kalau Anda percaya Taurat itu benar, kenapa ajarannya Anda buang? Mati Yesus Mana ada yang dibuang? Mana ada yang dibuang Taurat? Kamu tunjukin di mana yang dibuang? Buktinya Apa yang Yesus dibuang? mati dikapani, Anda kenapa kalau mati nggak Apa yang dikapani? dibuang dari Taurat? Saya tanya kamu, apa yang dibuang dari Taurat? Ya di Taurat kalau mati dikapani. Ternyata Yesus mati dikapani. Ajaran Anda mati dikapani apa enggak? Mas, Dalilnya mana? Mas? Dalilnya mana, Mas? Bingung dia. Dalilnya, kalau ngomong jangan takia sama saya. Kasih dalilnya. Makanya saya bilang kalau lu ngomong sama saya lu harus hati-hati. Kalau takia saya kejar lu. Sebenarnya kita mengasihi media itu, kita mengasihi betul-betul, kita sayang sama media. Semua kitab Taurat ya, kitab Taurat mulai dari Abraham. Ya, sebelum dia diganti nama, ya dari Abram dipanggil keluar menjadi Abraham. Ya, itu Anda turun buka ke Musa. Lukas 23 ayat 53, bukan Nggak usah cerita, kita dari Taurat, dari Taurat, cerita Taurat. Tadi lu bilang Taurat, Cerita lu jadi buka Taurat. yang Lukas sih. Jawab Ya. saya, Madia. Siapa yang angkat Muhammad jadi nabi? Lo kok lari kawan? Iya, saya mau tanya, kan boleh dong. Kan lu berkarang dia bebas tadi. Sekarang saya tanya dulu. Siapa yang angkat Muhammad jadi nabi? Kita mati di kapani. Jangan lari dulu, kita keluarkan dulu. Seperti itu. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Tadi lu bilang Taurat. Mana dalilnya? Ya, dalilnya ini. Ini agama Hanif. Ini agama Hanif. Teman-teman, ini agama Hanif. Ini agama Hanif. Ampun Tuhan, ampun mereka Tuhan. Mereka berbuat tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini agama Hanif. Ini di dalam masjid loh. Hanya media. Ampun Tuhan, ampunlah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka marikan. Makanya Itu orang berkumpul saja. Udah nggak usah cerita lah. Udah tuh benar. Media, lebih bagus saya goyang dong. Nari ular. Pak Bom, itu agama Hanif. Itu agama Hanif yang diluruskan. Hanif itu ya? Iya, itu Oh agama begitu Hanif. ya. Oh begitu Pak Lidara. Yang kata Madia tadi diluruskan. Ada lagi Pak. Kekerannya Ada begitu lagi, ya. ada lagi. yang Kekerannya diluruskan pantatnya tadi bengkong itu tadi makanya dia. Iya, ada lagi Pak. Ada lagi. Nah, kita lihat nih. Seram banget pantatnya. Nih, Hanif Pak. Coba Pak. Pak Bom, Kasih ini lihat agama lagi Hanif. Pak. Oke. Biar tahu dia Pak. Udah mabuk. Ini agama Hanif. Udah. Itu agama Hanif. Itu agama Hanif itu yang Madia bilang. Remuk.
Ada-ada aja. Ada aja. Aneh-aneh aja. Loh, Saya Ampun, joget-joget begitu Allah. kawan-kawan, Anda kawan, sadar kan? Dia kawan. nyanyi Tadi joget-joget. saya nggak boleh begitu. kata Madia agama Hanif itu dulu joget-joget. Orang ya itu agama Hanif itu yang asli Bukan, agama. maksudnya gini. Itu Maksudnya joget-joget. agama Islam datang itu menyempurnakan Kita pakai baju udah lama ini tahun baru. Coba lihat dulu pakai itu, Iya. pakai Hanif. Ayo. Oh iya, Hanif. Nah. Kita Ya, pakai Pak Ciler. Hanif. Iya. Pakai Hanif dulu. Kain sorbetnya mana? Kain Kayak sorbetnya tadi itu. tuh mereka pakai itu apa kudung apa itu? Hanif itu. Ya. Oh, itu Hanif. Itu agama Hanif, Bu. Itu tadi Taplak meja, caranya meja, agama kain taplak Hanif. meja. Apa itu Hanif sih? Itu Itu tanya bapaknya aja Madia. itu katanya masuk neraka ya. Aduh. Iya. Bapaknya masuk neraka. Iya. Itu agama sebelum itu agama bapaknya itu berarti masuk neraka dong ya. Iya. Ya itu agama Hanif. Serem banget itu kelihat ya. Hanif itu hari-hari nipu kali. Iya. naik motor Hanif. Kalau Hanif itu bukan yang tadi, itu kan agama di Arab. Kan bukan Hanif, yang Hanif itu di zaman Ibrahim sana. Ya, itu Sudah zaman berapa Ibrahim. belum Itu ada zaman TV, Ibrahim. Itu zaman belum ada Hanif TV, itu. belum ada Itu video agama Hanif. pada saat itu. Anda Itu sampai beda sekarang. kawan. Itu sampai sekarang masih Hanif mereka. Itu masih agama Beda, Hanif. kawan. Masih ya, itu masih agama Palibaran. sampai Masih sekarang. ada ya. Sampai sekarang. Oh ya? Aku Iya, ini pergi. ada. Aku mau pergi ya. Aku mau pergi nonton lah. Iya. Nah, makanya Bu, harus nonton Bu. JW Ada bisa lagi jangan nih. semangat muda lagi tuh. Kalau bisa jangan diikuti yang joget-joget begitu, Ah, nyanyi-nyanyi. ada lagi. Gitu, cara Pak. menyembahnya. Ya. Ada yang sudah kirim ambulans, Pak. Hah? Halo, Bo. Nih. Coba Ini ada telepon ini loh. Ini ada telepon ini. Ntar ya, ini ada telepon dia nih. Dia telepon Ini ini juga. Telepon ini. Halo. Rumah sakit, tolong kirim ambulans ya. Ada yang stres. Oh, langsung dijawab. Langsung cepat ada yang kirim ambulans. Nih ambulans nih. Tidur. Tuh, ambulans. Ini Pak Bom ada lagi. Madia kan masih kurang yakin tadi Hanif nih ada lagi nih. Ini agama Hanif nih lagi nih. Iya. Coba lagi Pak. Coba Pak Bom. Saya itu baru tahu ada agama itu joget-joget itu. Ini acara kawan. Ini bukan beribadah, ini acara. Ya, acara Ini agama Hanif. Madia ini agama Hanif. Ini agama Hanif Madia. Bukan juga itu. Hah? Ini agama Hanif Madia. Itu Hanifati itu Pak Ligara. Hanifati. Nikmati. Itu laki-laki dan laki-laki, Pak. Iya, itu semua kan lagi sholat kan laki-laki aja Pak, perempuan nggak boleh Makanya kan campur. Nggak boleh, itu lain sholat kawan. Itu bukan sholat. Itu acara biasa, acara pengantin. bisa Jadi itu juga agama bukan apa acara tadi? pengantin. Tadi agama apa tuh Madia jadi? Enggak apa-apa. Yang jelas Belum, kalau Bang. agama Hanif itu nggak bisa masuk Baru video kenal. karena Abi Ibrahim itu jauh belum ada ditemukan di HP video. Itu agama Hanif Pak. Itu mereka penganut Hanif. Itu penganut Ini nah Hanif. lubang itu buka lagi. Bukan tarian perut ya? Bukan. Ini tarian lubangnya perut itu lah. bukan. Ini Itu agama Hanif. Yang tadi Madia bilang agama Hanif itu jauh belum ada video, belum ada kamera, jadi nggak lain itu kan Ibrahim itu sebelum Musa, sebelum Noah, jadi ya Iya. jauh lah. Tapi Ya, waktu belum ada penciptaan videonya. belum ada video gimana? Waktu penciptaan bumi dan langit udah ada kapal kok. Gimana? Nah, kita bicara tentang itu tadi yang Iya agama benar. yang Kapalnya gimana tuh kapalnya itu Madia? Coba saya tunjukin Coba dulu kapalnya ya. dibahas dulu. Madia. Mana itu? Saya tunjukin Pak Ciler. kapal ya. Tunjukin kapalnya dulu itu.
masa foto kamera belum ada, kapal aja udah ada. Kapal sudah ada. Dalilnya Gimana mana? ceritanya tuh? Dalilnya mana dalilnya? Oh, sebentar. Coba tunjukin. Biar dia ini tahu. Sabar Madia sayang, sabar Madia sayang. Ya, Sabar dalilnya ya. dalilnya. Ya, sabar. Al-Baqarah 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Jadi binatang belum ada, kapal udah ada. Dan perkisaran angin dan awan. Tafsirnya. Mana itu? Ketahuilah sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dengan ketinggian dan keluasan serta benda-benda angkasa lingkupinya dan bumi yang terhampar luas, pergantian malam dan siang dan perubahan panjang pendek, kemanfaatan masing-masing kapal dan perahu yang berlayar di laut dengan membawa muatan berupa manusia dan aneka ragam barang yang bermanfaat bagi manusia. Udah cukup hebat. Arti Madia itulah takia. Karena banyak yang murtad malam ini. Banyak yang murtad. Penciptaan. Dia bacakan ayat 164 ini. Ya. Ini ayat ini tidak ada berbicara kapal duluan diciptakan. Ini kebohongan. Tidak ada di sini mana ayat Allah yang menciptakan kapal lebih dulu mana. Jadi itu kapal siapa yang ciptain tiba-tiba. Jadi ayat di sini, ya sebentar dulu saya jelasin. Jadi ayat di sini menjelaskan secara umum tentang penciptaan. Siapa yang ciptain kapal sama bumi dan langit? Siapa yang ciptain? Kan sudah kapalnya? saya sebentar dulu saya jelasin. Saya jelasin sebentar. Siapa yang ciptain kapalnya? Tafsir Kemenak. Ketahuilah sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Ya, penciptaan langit dengan ketinggian dan keluasannya serta benda-benda angkasa lingkupnya dan bumi yang terhampar luas, pergantian malam dan siang dengan perubahan panjang pendek dan kemanfaatan masing-masing kapal dan perahu yang tafsirnya udah jelas dengan membawa muatan berupa manusia dan berarti kapal itu sudah diciptakan oleh manusia itu kawan. Jadi kapal sudah menciptakan duluan sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pinter bukan seperti itu. Ini redaksinya di alinea keberapa? Tsunami murtad. Mutar lagi, udah jelas mutar lagi, takia lagi, berbohong lagi. Langit dan bumi itu kan langit dan bumi sudah diciptakan duluan. Ada lautnya, itu kan sudah diciptakan baru ada kapal. Bagaimana sih Anda ini? Siapa yang menciptakan kapal? Yang menciptakan kapal ya manusia itulah yang untuk memuat di dalamnya lah. Waktu penciptaan langit dan bumi manusia sudah ada belum? Pada penciptaan langit dan ini kan penuturannya konteksnya ini tidak dalam posisi secara khusus tetapi secara umum. Takia lagi dia. Jadi kapan manusia diciptakannya? Sesudah langit dan bumi atau sesudah laut? Kok jadi salesman aja lebih bagus. Jadi sales saja lebih bagus dia nih. Bisa jual barang banyak. Manusia itu diciptakan sesudah laut atau sebelum laut diciptakan, Madia? Banyak tipu-tipunya. Tipu-tipunya banyak banget dia. Sangat banyak tipu-tipunya dia nih. Iya, Madia. Laut itu diciptakannya laut itu diciptakan sebelum atau sesudah manusia. Tipu-tipunya luar biasa. Madia, laut itu diciptakan sesudah manusia diciptakan sebelum. Alidara coba tolong baca. Nih media kau baca baik-baik ya. Sesungguhnya, ini Tuhan yang bicara loh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Haikal. Oi, Haikal punya. Buat dulu Haikal. Sesungguhnya itu apa? Penekanannya apa tuh sesungguhnya? Tanya dia. Media bahasa Indonesia ini dia. Sesungguhnya apa tanya dia? Pada ini sudah bahasa Indonesia. Pada penciptaan langit dan bumi, penciptaan berarti pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan. Sudah ada. Udah jelas itu. Takia lagi dia. Banyak yang murtad dalam. Bagaimana itu ayat keblinger banget.
Pak dia kok nggak bisa jawab gimana sih ayatnya? Udah jelas itu mau takia lagi. Baca tafsirnya jangan ditadi-artikan sendiri. Nggak boleh takia melulu. Nanti kapal duluan ada ya, bumi diciptakan kapal duluan ada. Itu asumsi liar namanya. Asumsi liar namanya Pak Bomo. Tidak boleh, dalam Al-Quran sudah terbuktikan. Al-Quran Mana ada asumsi liar. Itu kamu ini bertakia saja. Itu tafsirnya sudah bilang begitu. Tafsirnya udah ngomong begitu. Sesungguhnya langit dan bumi diciptakan, kapal sudah berlayar membawa manusia. Jadi coba kau artikan itu. Itu paragrafnya kan titik rumahnya kan sudah jelas. Apa? Paragraf itu apa? Paragraf itu apa? Saya tanya kamu. Paragraf itu apa? Paragraf itu apa? Saya tanya kamu. Kamu jangan kekeran doang. Paragraf itu apa? Coba jelasin saya paragraf. Ayo ngomong. Woi, apa itu paragraf? Apa itu paragraf? Ya, apa itu? Ngomong dulu, paragraf itu apa? Kamu ngomong saya tadi paragraf. Paragraf itu apa? Kalau mau jangan paragraf itu kumpulan dari kata-kata dan kalimat. Kumpulan dari kata-kata dan kalimat. Aduh, kasihan lo. Makanya, Madia, jadi orang jujur, jangan suka nipu. Jujur yang benar kalau ngomong. Kalau nggak ngerti, bilang nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, bilang nggak ngerti. Enggak, saya tanya kamu Pak. tadi, kamu sok tahu. Nah, ya kan? Setelah sudah ditanyain, kamu nggak tahu. Jadi duluan mana Madia, kapal sama video Madia? Jadi menurut ayat ini tidak ada yang duluan-duluan. Ini ayat pemaparan secara umum saja. Ya, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, Pak. Dia tidak ngerti bahasa Indonesia, dia ngerti bahasa cacing. Madia tanya. Jadi ayat di sini menjelaskan penciptaan Tuhan secara umum, kekuasaan Tuhan secara umum, seperti itu ya. Nanya dong Madia, itu di kapal itu sepeda Adam ada nggak ya? Tidak ada dijelaskan di sini Pak ayatnya tentang sepeda Adam. Oh, sudah tahu berarti. Tapi memang Adam punya sepeda ya? Sepeda Adam itu kan sudah ada gambarannya di kota apa namanya di sana, di Arab Saudi sana. Itu gambaran saja penghormatan kepada Adam. Penghormatan ini kepada Anda kan ajaran agama Anda kan menghormati Adam. Kalau Islam menghormati dengan dibuatkan sepeda itu loh. Cocok jadi salesman Pak. Jadi salesman cocok ini orang Pak. Kalau agama Anda kan tidak menghormati, makanya cocok dia Pak. Kalau jadi sales dia bisa jual barang banyak Pak. Tapi kalau dia di agama dia kejeblok Pak. Kenapa? Penipuan namanya. Jadi Madia waktu Nabi Nuh itu sepeda Adam juga diangkut juga ya supaya nggak kena air bah ya. Berarti jadi gini kawan, sepeda Adam itu bisa saja dibuat tahun berapa. Bukan itu maksudnya, tetapi maksudnya makna yang di dalamnya. Lah, kamu bilang waktu itu sudah dibawa uji karbon. Sekarang kamu bohong lagi, nipu lagi, takia lagi. Kalau yang kapal ini bisa saja 2000 tahun atau 3000 tahun yang telah lalu, tapi kan teruji kalau karbon. Kapal, gitu. Kalau kapalnya udah diuji karbon belum tadi yang di surah Baqarah 2 ayat 14 udah di. Jadi kapal itu penjelasan Al-Quran itu cuman Allah menjelaskan bahwa kemahakuasaan Tuhan. Kok ada orang Indonesia? Itu cerita dia sendiri Pak, dia buat-buat Pak kemahakuasaan Tuhan, dia cerita sendiri itu. Ayatnya nggak demikian. Itu cerita dia, lagu lamanya dia, tukang tipu-tipu aja. Heran ada orang Indonesia sejenius Madia ini, saya salut benar. Ini bukan jenius Mak, bukan jenius Pak, koslet Pak, koslet. Kosleting. Jenius di antara yang paling korslet Pak. Iya. Kira-kira itu jenius di antara yang paling korslet. Mungkin kapal motor atau kapal dayung Pak. Itu pasti kapal motor Pak. Cocok lah. Ngangkut orang kok Pak. Ngangkut orang sama barang-barang Pak. Itu pasti kapal motor kayak Kambuna, kayak Tampung. Jadi ayat itu menjelaskan penciptaan sang pencipta, terus kemahakuasaan Tuhan mengatur segalanya di alam ini. Itu dia Pak. Takiannya lihat Pak. Dengar aja takiannya dia Pak. Kalau Bo jadi gini. Kalau dilakukan dengar aja takiannya dia tuh. Kalau dilakukan tes IQ pakai mesin gitu ya, mudah-mudahan jebol itu semua. minus 200, Madia tuh minus 200 Pak, hitungannya minus 200. itu mesin berasap Pak. Ya Allah. Aduh.
Pak Ciler. Pak Ciler. Itu kalau di tes IQ tuh mesin ngomong begini. Kalau Ampun di Pak. tes IQ jebol. Ampun Pak. Minus 200. Ampun Pak. Belum ada yang minus, ini udah pengen minus 200. Bukan ngebul lagi, kebakar Pak. Aduh, bikin konten besok Pak, Pak. Besok Kalau di kepolisian kan ada tes kejujuran tuh Pak. Kalau Madiani dipasangkan tes kejujuran Pak, itu mesti langsung jebol rusak. Enggak, mesinnya bilang gini, mendingan saya yang dites ya Mama Madia katanya. Lidara, ini ada cerita lucu nih Pak Lidara ini. Itu kapan itu kan ada orang masuk ke mall kan dites itu pakai suhu panas itu kan. Nah, semuanya dites panasnya 36 derajat. Nah, orang ini kayak media ini waktu dites malah nggak muncul angkanya. Yang muncul malah tulisannya error gitu. Tulisannya error. Sama Pak, ada cerita Pak, ada orang gemuk lebih 2 kali gemuknya dari Pak Bom. Mau naik beca Pak. Dia tawar sama tukang becanya, Pak, kalau ke depan berapa Pak? Itu Pak. Oh, kalau ke depan 10.000. Nah, si ibu ini bawa anak 2 kecil-kecil gitu. Oh, 10.000, iya. Oke deh, 10.000. Terus abang becanya tanya, Bu, yang mau naik siapa? Ibu apa anaknya? Saya yang mau naik. Kalau gitu gini aja deh Bu, ibu yang genjot, saya bayar 100.000 sama ibu. Sama dia. Kalau diuji tes IQ, mesin tes IQ-nya bilang mendingan saya yang diuji deh daripada dia yang saya uji. Satu paragraf ya Pak ya, satu paragraf ya. Satu paragraf. Ya, jadi tukang beca Pak. Aduh, lucu banget ini hari benar ya. Kita ampun dah. Ya. Bang Madia, ke jalan A berapa? 10.000 katanya gitu kan. Jadi kan kita tawar nih. Malah dekat segitu aja mesti 10.000 Pak. Kurang dong Pak. Katanya gitu kan. Langit dijengkal juga nyampe Pak. Karena ada Pak Ciler ini tahun baru belum pakai ini loh, belum pakai apa namanya? Sorban. Kalau udah joget-joget Pak. Itu kalau saya gini Pak Lidara, kalau saya punya kenangan sama media itu, waktu masih di roomnya RAK baru itu kan judulnya kan setiap nabi itu kan dibawain kitab atau suhuf kan gitu, judulnya Nabi Nuh itu. Nah saya berpikir wah ini kalau media masuk pasti jawabannya kalau ditanya kitabnya Nuh mana, pasti bilang ke bawah air bah Nuh. Nah media masuk. Ternyata jawabannya Madia persis seperti yang saya duga itu. Kitabnya Nuh terbawa banjir Nuh katanya. Ingat nggak Madia itu? Ingat kan Madia? saya ingat Pak Ciler. Teman-teman saya ingat ada cerita. Jadi ini mengenai tukang beca juga. Ada Madia. Madia ini orangnya pelit banget Pak. Dia orangnya pokoknya sangat pelit lah gitu. Nah ketika dia mau naik beca nih Pak, kalau ke sana ke taman hiburan berapa gitu. Dekat aja kok. Kalau taman hiburan 20.000 gitu. Oh gitu ya. Kalau anak-anak bayar nggak? Kalau anak-anak nggak bayar Pak, gratis. Oh gitu. Kalau gitu nih anak saya 3 bawa aja deh, saya jalan kaki katanya. sampai ke taman hiburan. Anak-anak gratis. Ini anak saya 3 bawa, ini kan anak-anak. Terus Bapak gimana? Saya jalan kaki aja. Saking pelitnya. Terus ada lagi nih Pak King David. Aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja. Madian ini emang pelit banget Pak. Dia masuk ke rumah makan Padang.
Udah sediain makanannya nih. Udah, kalau ini berapa? Ini 20.000. Ini berapa? Hati berapa? Oh, 25.000. Ini berapa? Ini berapa? Oh, ini 15.000. Kalau kuahnya bagaimana? Oh, kalau kuahnya gratis. Jadi kuahnya dicampurin. Terus dia tanya, kalau teh es berapa segelas? Teh es 5.000. Kalau air putih gratis. Ya udah, air putih aja deh. Saking pelitnya. Akhirnya si udahnya marah gini, mendingan nih air kobokan aja minum. Aduh, Madia, dia banyak yang murtad loh kamu banyak yang murtad dia. Oh, kasihan. Ya, Pak Lidara, sebetulnya media ini pelit atau enggak Pak Lidara? Dia kayaknya pelit, Pak. Pelit benar. Kalau pelit benar itu ada cerita loh, saya kayak media itu loh kan, dia kan merantau ini ke Jawa. Nah di Jawa itu kan banyak itu warung angkringan itu kan. Nah jadi dia tanya mau ngirit rencananya, tanya sama penjualnya, Pak kalau teh panas berapa? Teh panas waktu itu kan masih 500 perak. Kalau es teh 1.500. Jadi dia pesen teh panas. Begitu teh panas itu baru dibikin langsung diminum. Yang beli di situ juga kaget sampai bibirnya kan melonyoh gitu loh. Kenapa dia langsung diminum? Kan masih panas, nanti kalau nunggu kelamaan jadi 1.500 katanya. Bayangin. Jadi es teh kalau kelamaan. Pak Ciler, saya kasih tebakan Pak Ciler. 1 pertanyaan tapi 2 jawaban. 2 pertanyaan 1 jawaban. 2 pertanyaan tapi 1 jawabannya. Pertanyaan pertama, kenapa suami istri kalau berhubungan pasti hamil? Pertanyaan kedua, kenapa kalau kita goreng tempe kelamaan jadi angus? Jawabannya cuma 1, Pak. Telat diangkat, Pak. Betul. Ada. Aneh-aneh. Allah. Madia hasil telat diangkat, Pak. Madia, nanya dong Madia. Kamu kan sering nyebut nih Tuhan yang Esa Murni. Itu maksudnya Tuhan yang mana lagi Madia? Tuhan yang Esa Murni. Esa Murni itu sesuai dengan informasi di Al-Quran, Tuhan Esa Murni tidak ada apapun yang berembel-embel atau berekor-ekor atau berbilang-bilang atau apapun namanya, itu Esa Murni. Oh, Esa Murni. ada itu Abud. Abud awas monyong. Abud awas monyong. Esa Murni ini sama dengan Mas Murni, Madia. Ya, artinya tidak bercampur. Kalau emas murni kan artinya tidak bercampur, Pak. Kalau ada campuran tembaga, nikel atau bercampur dengan di cabang-cabangnya, nah itu bercampur namanya gitu loh. Oke, berarti kan tidak boleh bercampur apapun, ya kan? Ya, kalau Tuhan kawan-kawan kan bercampur tuh, ada Tritunggal, ada Wanes, ada Dwi Tunggal, Panca Tunggal, lain-lain gitu kan, beda-beda gitu. Sekarang begini, Madia. Syarat untuk masuk Islam itu apa, Madia? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Boleh nggak saya di zaman Nabi Muhammad? Saya luruskan dulu, syarat masuk Islam di zaman Nabi Muhammad dan seterusnya sampai sekarang itu harus mengucapkan kalimat syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi di zaman Nabi Isa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Di zaman Nabi Musa, Isanya di mana? Isanya di mana? Isa yang hidup di zamannya dong. Zaman mana? Itu di zaman yang di Israel, di Israel. Di Arab. Mana itu Israelnya? Israel. Jangan berbohong. Tidak ada orang Israel. Dengar saya. Tidak ada orang Israel bernama Isa. Jangan berbohong. Orang Yahudi itu tidak ada bernama Isa. Apalagi lahir di bawah pohon korma, nggak ada, Pak.
Nggak ada itu, kamu bohong lagi. Bentar Pak Lubung. Bertakia itu yang benar lah. Silakan Pak Cilal, silakan. Ya, sebentar. Saya mau lanjutkan yang mengenai Tuhan yang Esa Murni tadi. Nah, sekarang bagaimana bisa kamu mengatakan Tuhan kamu Esa Murni, sementara kamu bersyahadat harus menyandingkan Muhammad dengan Tuhan kamu? Kalau saya mengatakan Esa Murni itu la ilaha illallah, tidak ada embel-embel, itu Esa Murni. Kamu bersyahadat la ilaha illallah, apa Asyhadu alla Muhammad dan Rasulullah. Yang mesti ada Muhammadnya. Mesti ada pemahamannya begini kawan. Enggak ada pemahaman. Sekarang kan bisa sendiri, mesti ditemenin Pak Cilal. Oke, Madia jelaskan pemahamannya ya. Madia jelaskan pemahamannya. Sebentar, sebelum kamu jelaskan sebentar. Tadi kan kamu bilang bahwa Tuhan yang Esa Murni itu adalah Tuhan yang tidak ada embel-embel. Saya setuju. La ilaha illallah. Selesai sampai titik. Harusnya titik di situ. Iya. Tanpa ada embel-embel apapun. Iya. Itu baru benar. Nggak perlu Jadi yang pertama, Esa Murni ini identitas Tuhannya kawan. Nggak perlu ditemanin. Nggak perlu ditemanin. Sekarang itu baru murni. Jadi pemahamannya Esa Murni itu identitas Tuhan ya. Sebentar Madia, saya mau masuk Islam misalnya. Saya tidak mau 2 kalimat syahadat, hanya 1 kalimat syahadat saja supaya Esa Murni. Boleh nggak? Sebentar aku luruskan dulu pemahaman Esa Murni ya. Boleh apa enggak? Jawab aja. Boleh apa enggak? Iya, nanti Madia jawab. Sebentar ditunda dulu sedikit jawaban itu. Boleh apa enggak? Itu aja jawabannya. Iya, boleh. Tidak. Sudah selesai. Kamu dari tadi. Madia putar-putar dulu sebentar kawan. Mutar-mutar buntut aja dia, mutar buntut. Madia putar-putar dulu sebentar kawan. Tolong dulu Madia putar-putar dulu. Kalimat syahadat tanpa nama Muhammad itu tidak sah. Bagaimana Esa Murni? Oke, Madia jawab dulu ya. Madia putar-putar dulu sebentar. Madia putar-putar dulu. Kamu bilang, nggak usah putar, nggak perlu putar-putar. Jawab to the point. Embel. Sama seperti tadi kamu apakan mas itu, mas murni itu tidak ada campuran apapun. Kenapa mesti dicampurkan la ilaha illallah dengan Muhammad? Nah, kenapa tidak hanya la ilaha itu namanya sepuhan, Pak. Itu namanya sepuhan namanya itu. Oke, sudah. Jadi yang dikeker yang pertama adalah Esa Murni. Apa lagi keker nih? Keker apa lagi nih? Keker apa lagi? Kalau saya mau mengatakan Esa Murni, saya hanya mau 1 kalimat syahadat tanpa 2 kalimat syahadat. Bisa nggak saya masuk Islam? Itu aja Mbak Dia jawab. Sebentar dulu, Madia keluarkan dulu Esa Murni. Esa Murni ini artinya identitas Tuhan. Nggak bisa. Harus komplit. Harus komplit. should